Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Dadan Sugianto. Kali ini saya akan membahas beternak kelinci skala rumahan di area yang gak terlalu besar ya. Nah, jika teman-teman ingin beternak kelinci namun bingung karena lahannya terbatas, nah, di sini saya akan coba membahas bagaimana beternak kelinci dengan lahan terbatas, apalagi di posisinya di rumah atau di pinggir rumah di atas tempat tinggal kita ya, misalnya di loteng gitu. Jadi saran pertama saya, satu, pilih jenis kelinci yang mini jika peliharaannya ingin lebih banyak. Kenapa memilih yang mini? Karena ukuran kandang satu hole-nya, satu hole ini satu kotak ini ya, per satu pintu. Nah, itu bisa dengan ukuran cukup 50 kali 50 kali 50 kali 40. Jadi lebar 40, panjang 50, tinggi 40. Nah, sistemnya kandangnya yaitu dengan model baterai. Baterai ini jadi seperti ini ya. Kebetulan yang saya punya ini cuma 2 tingkat. Teman-teman juga bisa bikin sampai 3 tingkat sekaligus. Bahkan kalau memungkinkan bisa dibikin sampai 4 tingkat. Itu masih memungkinkan beternak kelinci kalau jenisnya jenis yang mini. Kelinci apa yang jenis mini? Di antaranya adalah yang saya punya ini Holland Loop. Ada juga jenis Netherland Dwarf. Ada juga jenis Lionhead, Mini Rex, Dwarf Papillon, dan lain-lain ya. Untuk tahu jenis mini apa saja kelincinya, bisa cek video saya yang jenis-jenis kelinci yang sudah masuk ke Indonesia ya. Silahkan ditonton videonya. Nah, yang kedua, apa aja yang harus ada di kandang setelah kelincinya, sebelum mestinya ya, itu harus ada botol minum. Mohon maaf, ini botol minumnya kotor. Terus tempat pakan, terus makanannya. Nah, ini makanannya. Lalu jika desainnya seperti yang kandang saya, bisa membeli tatakan kotoran seperti ini bisa, atau tatakan kotoran apapun yang kira-kira bisa menampung supaya nggak tembus ke kandang yang bawah ini ya. Untuk sekat kandang, saya lebih merekomendasikan model sekat kandang yang tertutup, sehingga antara kelinci satu dan lainnya itu tidak bisa melihat, tidak bisa berantem. Gunanya yaitu salah satunya untuk mencegah berantem, untuk mencegah saling gigit dan lain-lain. Nah, saya kurang merekomendasikan model sekat kandang yang seperti ini, karena kadang-kadang antara kelinci yang itu sama yang sini itu kadang-kadang suka saling gigit. Nah, efeknya bulu-bulu yang di sekitaran kepala itu jadi habis gitu. Jika ada di antara teman-teman yang bertanya, makanan kelincinya kok pelet atau pur gitu ya, biasa disebut kayak gitu. Jadi dari tahun 2012 saya main kelinci, itu makanan pelet seperti ini itu sudah banyak diproduksi sama produsen-produsen yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sudah banyak juga pakan-pakan kelinci yang impor. Ini yang saya pakai ini pakan kelinci buatan dalam negeri ya. Lebih praktis, nggak berantakan, dan saya sih lebih senang kayak gini. Dan jangan lupa rumput kering ya. Diusahakan rumput kering itu selalu ada. Lalu nah, ini namanya nestbox atau tempat beranak ya, kotak lahiran. Nah, namanya kotak lahiran berarti disediakan hanya untuk betina jika mau lahiran. Nah, untuk lengkapnya proses-proses persiapan mau melahirkan, cek di video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Oh iya, catatan aja buat teman-teman, kelinci itu butuh minum ya. Ada yang bilang kan wortel sudah mengandung air, kan buah-buahan sudah mengandung air dan lain-lain. Basically semua makhluk hidup itu butuh minum. Nah, termasuk kelinci.
Jadi walaupun ada buah-buahan atau sayuran yang mengandung air, mereka nggak akan terpenuhi kebutuhan minumnya jika tidak diberi minum. Jadi air minum itu wajib. Nah, yang teman-teman lihat di sini kan air minumnya botolnya udah hijau lah ya. Nah, ini jangan diikutin ya. Sebaiknya dibersihkan regular lah. Ini kebetulan saya lagi malas aja nih. Jangan diikutin yang jeleknya, ikuti aja ya apa-apa yang bagusnya. Lalu seperti apa pemeliharaan kelinci? Itu cukup sehari 2 kali dikasih makan. Makanannya yang tadi udah dibahas ya. Sehari itu pagi-pagi sama sore atau malam. Seberapa banyak memberi makannya? Saya sendiri karena ini jenis mini, memberi makannya hanya sekitar 50 sampai 75 gram lah sekali ngasih. Berarti sehari 2 kali itu 50 dikali 2 atau 75 dikali 2. Berarti antara 100 sampai 150 gram sehari. Nah, jika dirasa porsi tersebut membuat kelinci terlalu gemuk, jika pakannya bagus, nutrisinya kan kelincinya akan terlalu gemuk. Nah, jika tujuannya untuk diternak atau di breeding, maka terlalu gemuk itu bisa mengakibatkan terutama betina ya susah nungging. Maka porsi makannya yang harus dikurangi. Misalnya sehari 150 gram, maka kurangi mungkin ya 100 atau 125 gram lah sehari, sampai dirasa kira-kira si kelinci itu nggak terlalu gemuk. Nah, proses perkawinan kelinci itu hamil kisaran 29 hari sampai 35 hari baru lahiran. Nah, 5 hari sebelum melahirkan itu harus disediakan kotak lahiran seperti yang tadi. Nah, buat apa kotak lahiran itu gunanya? Kotak lahiran itu gunanya supaya si kelinci indukan itu masuk ke dalamnya lalu mempersiapkan sarangnya. Nah, apa saja yang harus disiapkan di sarangnya? Kita bisa ngasih rumput kering, bisa ngasih daun-daun kering, bisa ngasih potongan-potongan kertas yang udah dipotong-potong kecil gitu, dan lain-lain yang sifatnya bisa menghangatkan nanti si jabang bayinya nanti ketika lahir. Berapa jumlah anakan rata-rata kelinci sekali lahiran? Nah, itu nggak bisa dipastikan ya, semua tergantung dari genetik si kelinci tersebut. Di saya sendiri lahiran dirata-ratakan antara 2 sampai 4 ekor. Karena mungkin jenis mini. Kalau jenis medium atau giant boleh jadi bisa lebih banyak. Untuk menjaga kesehatan kelinci, saya memberi setiap kelinci tiap hari minimal sekali itu memberi vitamin. Nah, vitamin apa yang saya pakai, teman-teman bisa cek di video saya yang 8 hal persiapan sebelum memiliki kelinci. Cek di situ vitamin apa yang saya pakai. Gunanya supaya kelinci lebih sehat, rakus makan dan lain-lain. Nah, ini area kandang yang saya punya. Kurang lebih ukurannya itu 2,5 atau 3 meter ke 3 meter. Berarti luasnya kurang lebih 7,5 meter sampai ke 9 meter. Bisa menampung 24 hole ya. Jadi kurang lebih bisa menampung 24 indukan baik jantan maupun betina. Belum termasuk kandang sapi. Nah, jika teman-teman ingin beternak kelinci yang jumlahnya nggak terlalu banyak seperti ini, kisaran 2-4 ekor, jangan lupa disediakan kandang untuk hasil ternak ya. Jadi misalnya kayak gini 24 hole, itu sebaiknya teman-teman menyiapkan indukannya mungkin hanya di kisaran 18 lah maksimal. 18 ekor itu udah termasuk betina dan jantan. Sehingga ada sisa 6 hole itu untuk jika si indukan-indukan sudah beranak. Paling tidak 6 hole itu lumayan lah buat nyapi-nyapi anakan. Jadi seperti ini ya kandang yang saya punya. Hanya 24 hole di area ini. Nah, jika teman-teman ingin tahu berapa biaya
yang dibutuhkan untuk memberi makan satu ekor kelinci. Nah, kita misalkan saja harga satu sak pelet kelinci yang isinya 20 kilo itu 200.000 deh, biar lebih mudah ngitungnya. 200.000 dibagi 20 itu berarti 1 kilonya 10.000. Nah, 10.000 dibagi sekali ngasih 100 gram berarti kurang lebih 1.000 maksudnya. Nah, kurang lebih untuk satu ekor itu biayanya kisaran Rp1.000 jika pakannya yang 200.000 per 20 kilo. Nah, nggak terlalu mahal lah. Nah, yang menambah biaya itu biasanya persediaan obat-obatan, lalu penambahan makanan lain selain pelet, misalnya buah-buahan atau hay. Nah, hay itu yang produksi pabrikan itu lumayan mahal ya, 1 kilonya ada yang 60.000 sampai 90.000 kalau nggak salah. Nah, itu cukup mahal, sehingga jika teman-teman ingin ternak kelinci ini menguntungkan, ya mungkin nanti teman-teman bisa menghitung sendiri kos produksinya. Kalau tanpa hay mungkin bisa lebih ditekan ongkos produksinya. Nah, jika ditanya apakah ternak kelinci cukup menguntungkan, ya menurut saya namanya usaha, ada untung ada rugi. Ya, ketika rugi bersabar, ketika untung jangan lupa menabung. Nah, mungkin sharing saya tentang ternak kelinci skala rumahan hanya segitu saja ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan silakan komen saja di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini atau cukup membantu, jangan lupa like, subscribe, dan tap loncengnya untuk selalu tahu video-video terbaru dari saya. Jangan lupa di share juga ya, biar banyak orang yang pengen tahu jadi lebih tahu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.